Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif pemirsa di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Henry Wijaya selaku Head of Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Henry, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David dan teman-teman IDX Channel. Terima kasih Pak Henry sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja Pak Henry, hari ini indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam. Namun di penutupan sesi kedua tampaknya pelemahan lebih ke arah terbatas. Tadi sempat meninggalkan level 66, tepatnya di 6.500-an, namun di penutupan sesi kedua level ini mampu kembali diraih oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana analisis Anda? Pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini tampaknya level indeks harga saham gabungan mencoba berbalik ke awal tahun lagi ini sepertinya, Pak Henry. Iya, jadi kalau kita lihat ya Pak ya, dari pertama memang kita lihat kayaknya ini ada rebalancing Pak, karena memang pertama net foreign sale besar sekali. Kita lihat 1 bulan terakhir itu net foreign sale sampai 8 triliun dan 1 minggu, dan itu cukup ini stabil ya dari tiap minggu ke minggu. Bahkan kalau kita cek 1 minggu terakhir ini sekitar 1,6 triliun itu sudah keluar dari foreign. Kayaknya lagi itu sekarang rebalancingnya ke Hang Seng yang sekarang PI-nya 7, kita kalau bandingkan dengan IHSG yang saat ini PI-nya 13, tentu ini jauh sekali karena kemarin kebijakan zero covid policy di China dan sekarang udah mulai dibuka. Rebalancingnya kita lihat larinya mulai ke Hang Seng dan Kospi Pak. Kospi juga setelah tahun lalu turun 20% lebih, sekarang kita lihat udah mulai ada recovery, dia udah naik 5% sepanjang awal tahun ini, sehingga kita lihat juga dari net foreign buy di Kospi Pak, di Korea itu sudah tembus 700 juta dolar. Berbanding terbalik mungkin dengan Indonesia yang net foreign sale cukup besar nih Pak sekarang. Jadi memang untuk sementara waktu kita lihat arahnya tuh rebalancingnya sedang ke Asia Timur sekarang Pak. Ditambah juga didukung dengan pelemahan rupiah juga nih Pak. Berarti memang kalau memang ada foreign net sale cukup besar dari saham dan mereka pindah keluar, ini ada kemungkinan ya itu yang membuat big cap kita terutama perbankan yang selama ini memegang portofolio cukup besar di dalam ETF global, mereka yang turunnya cukup dalam sekali. Nah itu sih Pak yang saya lihat dari koreksi yang cukup dalam saat ini. Walaupun memang IHSG ya Pak ya, saat ini kalau kita perhatikan sudah sangat dekat ini dengan support areanya, yang terdekat ini di level 65-68, support terdekat, dan resisten nanti di 6809. Tapi ini ada kemungkinan kita bisa tunggu nanti sampai di level 6568. Nah, untuk saat ini seperti itu Pak yang saya perhatikan. Baik Pak Henry, tadi Anda mengatakan kondisi ini hanya akan berlangsung sementara saja. Tapi pertanyaannya adalah ini sampai beberapa waktu ke depan Pak. Apakah memang di Januari ini akan terus berlanjut? Kemudian juga peluang Januari efek juga mungkin tidak akan terjadi di tahun ini. Kalau saya lihat arahnya Pak, Januari efek itu masih berpotensi bisa terjadi. Karena kalau kita lihat secara fundamental ekonomi kita, justru semuanya sih dalam kondisi yang bagus sih Pak ya. Lending perbankan, lending kita growth 11,6%. Terus kita lihat GDP kita di Q3 tumbuh 5,7%. Secara manufaktur kita juga tetap bisa expand. Kita lihat purchasing manager index kita di 50,9 di bulan November ya kemarin. Jadi ini semua sih kalau kita lihat dari segi fundamental ekonomi kita semua dalam track record recovery yang tetap kuat, apalagi PPKM sudah dicabut di akhir tahun. Tentu ini akan menjadi salah satu sentimen pendorong growth story ekonomi kita di tahun ini nih Pak. Nah, cuma memang apa yang terjadi sekarang terutama setelah reopening China ini cukup banyak membuat banyak, termasuk di Asia pun kita lihat di Asia Tenggara itu pun juga ngalamin pelemahan juga. Dan foreign net sale itu juga terjadi di beberapa negara Pak. Betul. Pak Henry, terkait dengan peluang The Fed kenaikan suku bunga seperti apa pengaruhnya Pak? Oke, kalau The Fed, saya lihat memang sekarang ini kan tadi saya lihat dicek di CMF Fed Watch ya Pak ya, itu kan memang diprediksi hanya akan naik 25 basis poin di bulan Januari ini. Dan memang kalau memang kita lihat dari sisi dari inflasi Amerika kan sekarang udah turun ya Pak ya, softening ke 7,1%. Dan memang kita lihat The Fed itu punya rencana bahwa dia bilang kemarin di salah satu di bulan November, Jerome Powell itu ada bilang kami akan lihat kumulatif impact-nya. Nah, kalau kita lihat dari semenjak bulan Juni
inflasi Amerika terus turun Pak, dari 9,1 sekarang ke level 7,1%. Ini kan berarti kan memang kebijakan selama ini monetary policy di Amerika tuh berhasil untuk menurunkan inflasi. Makanya nggak heran kalau nanti hanya akan naik 25 basis point. Dan itu kalau betul terjadi 25 basis point sesuai harapan pasar, dan saya pun percaya hanya akan naik 25 basis point Pak. Dan ini jika memang relate, memang sesuai dengan prediksi pasar, ini bisa membuat sih mestinya market akan merespon dengan baik Pak. Karena udah mulai kelihatan udah nggak nyentuh peak lagi, atau udah agak sulit untuk naik lebih yang agresif Pak, begitu. Baik, Pak Henry, di tengah potensi fundamental yang masih cukup oke, hari ini perbankan big cap mengalami koreksi yang cukup dalam begitu. Kalau kita bandingkan dengan level tertinggi yang pernah mereka sentuh di sepanjang 2022 dengan kondisi saat ini pelemahan bisa dikatakan cukup dalam terjadi. Rilis kuartal keempat akan segera keluar dan diproyeksikan juga masih akan tetap positif. Bagaimana rekomendasi Anda untuk saham-saham perbankan big cap dengan fundamental yang bisa dinilai masih baik sampai sejauh ini, dan posisi secara teknikal koreksinya sudah cukup dalam? Apakah sudah direkomendasikan untuk cicil beli tidak untuk beberapa perbankan tertentu? Kita ke BMRI terlebih dahulu, Pak Henry, yang hari ini paling dalam koreksinya. Analisisnya untuk BMRI. Baik. BMRI Pak, kalau kita lihat memang mestinya apalagi big cash Pak ya. Kalau benar ini penyebabnya seperti yang tadi kita lihat dari rebalancing ini Pak, dan memang kemungkinan besarnya lebih ke arah rebalancing tadi, ini hanya akan sementara sih Pak. Dan ini udah bisa membuat opportunity kita untuk buy. Karena dari sisi fundamental, mestinya kalau kita lihat dari sisi lending growth, terus nominal GDP kita tumbuh 5,7 ditambah inflasi kita sekitar 5%, berarti mestinya lending growth itu di sekitar 10-12% nih Pak, ekspektasi kita dari sebuah sekuritas. Nah, kalau kita lihat di situ perbankan untuk Bank Mandiri, ini saya lihat kita bisa mulai cicil beli Pak di level 9.200 Pak. Baik, penutupan hari ini ada di 9.275, melemah di 4,63%. Baik, bergeser ke perbankan big cap selanjutnya, BBRI langsung ke support dan resistennya. Kalau cicil beli direkomendasikan Pak. BBRI ya, coba saya BBRI. Baik, jika Bank BRI Pak, ini saya lihat memang sekarang udah sangat dekat nih Pak dengan supportnya di 4.400, ini udah mulai bisa kita cicil beli nih Pak. Sebelum nanti ke support berikutnya itu di 4275. Jadi 4.400 kita bisa cicil, nanti kalau turun ke 4275 ini potensi lebih bagus lagi Pak buat kita masuk. Beralih ke BBCA Pak. Baik, BBCA. Penutupan hari ini di 3,25% di 8.175, Pak Henry. Baik, sebentar ya Pak ya, ini salah tulis. Di mana BBCA juga termasuk pemberat indeks harga saham gabungan. Pak, kita bisa cicil beli di level 8.100 nih Pak. Kalau kita mau masuk 8.075 sampai 8.100 itu adalah harga yang bagus Pak buat kita coba mulai masuk nih Pak. Untuk kita bisa mulai masuk di 8.100. Terakhir BBNI sebelum jeda, Pak Henry. Baik, BBNI. Penutupan hari ini di 8.725, melemah 3,06%. Baik, kita bisa mulai cicil Pak ini di 8.575 Pak. 8.575 dan 8.400 itu adalah harga beli yang terbaik untuk BBNI yang secara teknikal. Penutupan hari ini di 8.725, melemah di 3,06%. Artinya nunggu koreksi lanjutan ini dari beberapa perbankan big cap secara keseluruhan, Pak Henry? Ya, jadi memang ini udah banyak sih Pak yang sudah dekat sama support, jadi kita mulai bisa cicil beli sih Pak. Kesempatan bagus buat kita masuk. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.